Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Solar subsidi langka di Padang. Antrean kendaraan mengular hingga ke badan jalan. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di Payakumbuh. Polisi menemukan tanaman ganja di kamar mandi rumahnya. Menjelang tahun ajaran baru, penjualan baju seragam sekolah di Padang sepi. Antrean truk terjadi di sejumlah SPBU di Padang. Para sopir terpaksa menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan solar. Dalam 1 bulan terakhir, solar subsidi ini mulai sulit diperoleh. Bukan hanya truk, tapi juga kendaraan lain yang berbahan bakar solar. Seperti yang terlihat di sebuah SPBU di Jalan Bypass Padang. Antrean sampai mengular hingga ke badan jalan. Petugas SPBU terpaksa mengatur kendaraan agar tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Antrean seperti ini bisa berlangsung selama berjam-jam. Namun, sopir tidak punya pilihan lain selain menunggu, karena di SPBU lain kondisinya juga sama. Antrean truk di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum ini didominasi truk pengangkut logistik dan pengangkut hasil bumi lainnya yang berbahan bakar solar. Mereka ingin mengisi kendaraannya dengan bahan bakar solar bersubsidi. Antrean kendaraan truk di sejumlah SPBU tidak hanya menghambat distribusi barang, tetapi terjadi lonjakan biaya operasional. Para sopir berharap pasokan solar segera kembali lancar, agar operasional pengiriman barang tidak terus terganggu. Biasanya lebih kurang 1 bulan. 1 bulan? Oh, nggak nyampe, Pak. Iya? Kita nggak nyampe, 2 hari, kadang hitung jam lah. Hitung jam ya? Iya. Ya nggak lama kan menunggu kedatangan minyak dari Teluk Labung ke depot sini. Dampaknya gitulah kalau istilahnya di perjalanan kita berwaktu udah lambat gitu kan. Menurut salah seorang petugas SPBU, Osman, sejak beberapa waktu belakangan, pendistribusian solar bersubsidi memang sering terlambat hingga beberapa jam. Namun ia memastikan persediaan solar tidak ada pengurangan dari pihak Pertamina. Bahkan ada penambahan karena permintaan yang tinggi dari konsumen. Biasanya, SPBU mendapat jatah 24 kiloliter per hari. Kini bisa mencapai 32 kiloliter per hari. Oh, karena untuk pengiriman cukup terlambat gitu. Habis itu dimanapun tiap SPBU datang pasti konsumen pergi ke tempat yang ada BBM. Telatnya pendistribusian ini berapa jam nih Pak? Paling sekitaran 2 jam, kalau nggak 3 jam. Iya, peningkatan untuk orang libur itu peningkatan kadang minta 24, kadang 32 gitu. Kelangkaan ini terjadi diduga akibat permintaan meningkat yang menyebabkan persediaan solar bersubsidi cepat habis di SPBU. Robiham melaporkan dari Padang. Menggunakan tali dan prosesnya adalah menuruni. Untuk menghadapi bencana yang sering terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman melaksanakan jambore yang bertujuan untuk penguatan kapasitas kebencanaan. Kegiatan jambore ini dilaksanakan di Nagari Jamba, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, dan digelar selama 3 hari. Para peserta diajarkan bagaimana menggunakan peralatan dan tali temali untuk menyelamatkan korban yang terjatuh di dasar jurang. Metode pelatihannya mengusung konsep learning by doing, yakni pemberian materi teori yang diiringi dengan praktek dan dilaksanakan di lapangan. Selain latihan turun tebing menggunakan tali,
peserta juga berlatih untuk menyelamatkan korban yang hanyut di sungai. Korban dihanyutkan mengikuti arus sungai Lubuk Mutiara dan perahu penolong dan petugas SAR telah menunggunya. Selain itu, peserta juga berlatih cara menolong korban yang hanyut dengan cara berenang. Peserta Jambore terdiri dari berbagai organisasi kebencanaan, seperti tenaga medis, Satuan Polisi Pamong Praja, petugas pemadam kebakaran, Tagana, PMI, Rapi, Orari, penggiat pecinta alam, dan relawan kebencanaan. Yang kita utamakan untuk meningkatkan mitigasinya, terutama untuk rescue air. Bagaimana masyarakat setelah para peserta yang dulunya setelah kami latih secara teori, maka bisa mengaplikasikan di lapangan pada 3 hari di lapangan ini. Penyelamatan water rescue kita menggunakan perahu karet, kemudian kita juga menggunakan tali temali kemarin di sungai yang ada di sekitar lokasi camp. Diharapkan dengan kegiatan ini, anggota organisasi kebencanaan memiliki kemampuan dasar untuk melakukan penyelamatan korban, baik di dasar jurang maupun korban hanyut di sungai. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Latihan penanganan bencana tak hanya dilakukan di Pasaman. Di Padang, hal serupa juga dilaksanakan. Bedanya di Pasaman, yang melatih adalah BPBD setempat. Maka di Padang yang melatih adalah kantor SAR Padang. Jika biasanya simulasi gempa dan tsunami diisi dengan aksi warga yang berlari-lari kecil menuju shelter atau menjauhi pantai, namun simulasi yang digelar oleh kantor SAR Padang kali ini lebih menekankan pada penanganan korban luka-luka, cedera maupun patah anggota badan. Seperti yang dilakukan pada simulasi di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pada Minggu sore. Diskenariokan telah terjadi bencana gempa dengan magnitudo yang besar dan berpotensi terjadinya tsunami. Masyarakat kemudian berbondong-bondong melakukan evakuasi ke shelter kantor gubernur. Dalam proses evakuasi itu, beberapa anggota masyarakat mengalami luka parah pada kaki, tangan, dan kepala. Bahkan ada warga yang mengalami patah kaki sehingga tidak mampu berjalan sama sekali. Anggota kantor SAR Padang memberikan pelatihan pertolongan pertama kepada para korban itu. Pertolongan pertama ini dapat juga diterapkan kepada korban di berbagai medan, baik korban tanah longsor, korban hanyut, maupun korban bencana alam lainnya. Dan kegiatan ini khusus untuk masyarakat untuk mengetahui di saat nanti ada bencana, masuk di tanggap daruratnya mampu secara mandiri melaksanakan pencarian dan pertolongan, utamanya pada masyarakat di tempatnya masing-masing. Untuk itu hari ini kita bekali mereka pengetahuan tentang penyelamatan, pertolongan pertama dalam pelaksanaan apapun itu kejadian, baik itu bencana maupun nanti di kecelakaan. Pemberdayaan kelompok masyarakat ini untuk pembekalan pengetahuan mereka tentang penyelamatan dan pertolongan pertama, baik bencana di darat maupun di air. Selain praktek lapangan, peserta juga diberi pelatihan teori oleh anggota kantor SAR Padang. Diharapkan dari pelatihan ini, masyarakat memiliki bekal kemandirian agar dalam menghadapi bencana bisa cepat tanggap dalam menolong korban. Alfi melaporkan dari Padang. Masa libur sekolah seperti sekarang ini, Pantai Pasir Jamba di Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, ramai dikunjungi wisatawan lokal. Selain bisa bermain ombak, pemandangan yang indah karena banyaknya pohon cemara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil juga terhibur karena anak-anak mereka bisa bermain pasir pantai. Pengunjung mengatakan mereka sengaja datang ke Pasir Jamba bersama keluarganya untuk berlibur. Alasannya karena lingkungannya yang sejuk dan jauh dari gangguan preman, pengamen, dan pemalat.
terlalu besar, tempatnya tidak panas. Aman lah dari orang-orang yang mengganggu. Seperti pengamen, tukang pala, atau preman-preman yang lainnya. Sama anak dan suami. Iya, Padang. Lebih baik daripada ini aja. Ya, aman, nyaman lah daripada yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Kalau untuk tempat bermain anak-anak lebih nyaman di sini. Dan untuk pungli-pungli juga belum ada ditemukan di sini. Kalau tempatnya bersih sih. Lumayan lah untuk tempat main mandi anak-anak ya kan. Bisa tempatnya, lautnya juga jauh dari bibir pantai kan. Mungkin apanya lah Bang, tambah-tambahan untuk pariwisatanya, wahananya. Sementara itu, Kadis Pariwisata Padang mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan di semua objek wisata di Padang, termasuk Pantai Pasir Jamba. Pengawasan meliputi harga tiket masuk dan pengawasan keamanan di objek wisata. Kita sudah membuat edaran, Pak Wali Kota, semenjak Lebaran yang lalu, bahwa harga ini harus transparan. Ya. Jika tidak, itu bisa dilaporkan. Silakan yang merasa ada dirugikan, laporan kepada kami, kita akan proses. Karena memang ada aturan undang-undangnya, ada undang-undang perlindungan konsumen. Dan ini bisa dilaporkan kepada dalam rangka liburan ini tetap akan memperketat ya keamanan. Kita menurunkan Satgas Pariwisata. Pengunjung berharap Pantai Pasir Jamba lebih dibenahi oleh instansi terkait, seperti membuat wahana permainan dan menyediakan tempat sampah, karena banyak sampah yang berserakan di pantai. Robiham melaporkan dari Padang.